من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berdiri di hari ke-16 dari bulan Ramadan. Telah berlalu 1/2 dari bulan ini. Berbagai tanggung jawab di atas pundak kita. Hari-hari kehidupan telah berlalu dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban terhadap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan Ramadan ini. Maka selayaknya kita menghisap diri kita, introspeksi terhadap apa yang telah kita kedepankan di bulan Ramadan ini. Setidaknya ada 10 pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Yang pertama, sejauh mana engkau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan ini nikmat yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kewajiban syukur. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Pertanyaan yang kedua, apa makna keimanan yang telah kita perbaharui di dalam kehidupan? Karena Allah memanggil orang-orang yang mendapati kewajiban ini dengan panggilan yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Seruan keimanan itu memiliki konsekuensi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menerangkan dari ibadah-ibadah di bulan ini terkait dengan keimanan tersebut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Di riwayat lain, barang siapa yang melakukan solat malam di bulan Ramadan, akan Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosanya karena keimanan dan mengharap pahala. Dan di riwayat yang ketiga, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri untuk malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Perhatikan dari mana-mana keimanan itu, khususnya dari perkara-perkara pokok di dalam keimanan terkait dengan puasa itu sendiri, dengan solat, dengan zakat, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab para rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan seluruh makna keimanan ini ada di bulan Ramadan, harusnya selalu memperbaharui dari keimanan kita. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana kita telah berbekal dengan takwa? Karena puasa ini adalah ibadah, dimaksudkan dengannya sebuah maksud yang agung. Ada kehendak Allah di belakangnya yang diinginkan pada setiap orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu harus kita posisikan diri kita sebagai orang-orang yang berada di dalam sifat ketakwaan tersebut. Dan puasa ini salah satu dari manfaatnya adalah melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu bekal terbaik untuk seorang hamba. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian wafat kecuali sebagai seorang muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, takwa itu adalah engkau taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Engkau selalu mengingatnya, tidak pernah lupa terhadapnya, dan engkau selalu bersyukur, tidak kufur terhadap karunia dan nikmat Allah. Pertanyaan yang keempat, sejauh mana puasa ini telah berpengaruh pada diri kita? Puasa ini bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, bukan sekedar menjauhi dari syahwat, tetapi di dalam puasa ada mana-mana yang agung, khususnya pada perilaku dan akhlak. Sejauh mana puasa itu berpengaruh pada diri seorang hamba, pada penghambaannya, pada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaul az-zuri wal amala bih, falaysa lillahi haja fi yada'a ta'amahu wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan kepalsuan, dosa, dan beramal dengannya, maka Allah tidak ada keperluan pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak perlu kepada puasanya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana keadaanmu terhadap Al-Quran? Karena bulan Ramadan ini, dari kekhususan yang ada padanya, dia adalah bulan Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apabila seorang itu baik hubungannya dengan Al-Quran, semakin bertambah kecintaannya dengan Al-Quran, maka itu artinya Ramadannya adalah hal yang hendaknya dia berharap kebaikan padanya, di mana Al-Quran akan menjadi saksi baginya di hari kiamat, menjadi penolongnya, pelindungnya. Dan Al-Quran itu akan menorehkan di dalam kehidupannya berbagai kebaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana keberadaanmu terhadap solat malam? Solat malam ini tambahan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, didekatkan kemuliaannya dengan solat tarawih. Disyariatkan khusus di bulan Ramadan solat malam secara berjamaah di awal malam, dan Nabi SAW memberikan sebuah keistimewaan tidak diberikan di tempat lain. Kata beliau SAW, "Innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang itu apabila dia berdiri
bersama imam dari awal hingga akhir sampai selesai, maka dihitung untuknya seperti solat satu malam suntuk. Dilipat gandakan kebaikan. Dan solat malam adalah sifatnya orang-orang yang salih, penerang di dalam kehidupan. Kadang dari kegelapan-kegelapan malam, sujud-sujud itu membagi kehidupan di siang hari, membangun cahaya di alam kuburnya, dan membawa kebaikan untuknya di akhirat. Maka perlu kita pertanyakan, sejauh mana kita telah berbuat baik di dalam solat malam ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hubunganmu dengan sedekah? Karena sedekah ini adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di bulan Ramadan, di mana beliau mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu minal ajr mithlu ajr as-sa'im la yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberi buka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka untuknya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengulangi pahala dia sama sekali. Diberi dari keutamaan di sedekah itu. Apalagi sedekah tersebut adalah pensuci hartanya, membawa kebaikan untuknya, perkara yang bisa menyelamatkannya dari berbagai perhara di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Maka harus selalu kita tanyakan, apa hubungan kita dengan sedekah tersebut? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Nabi, wattaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah berupa sebutir korma. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita telah berbuat ihsan, berbuat baik? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu. Betapa banyak Allah berbuat baik kepada kita semua. Kita diberi dari umur, diberi dari anugerah, diberi dari kesempatan di bulan Ramadan. Kebalikannya, sejauh mana kita berbuat baik? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, dan paling dermawannya ketika beliau berada di bulan Ramadan. Dan dari al-jud, kedermawanan, kebaikan beliau di bulan Ramadan, Jibril turun dan beliau bersama Jibril saling mempelajari Al-Quran. Dan Ibnu Abbas tegaskan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Kemudian Ramadan ini harus selalu kita tanyakan, sejauh mana telah membentuk akhlak yang mulia. Karena dari pendidikan puasa itu adalah madrasah untuk akhlak, melatih seseorang untuk bersabar, bersyukur, ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, membangun rasa cintanya kepada Rabbnya, rasa harapan, rasa takut. Semakin baik hubungannya dengan manusia, kaum mukminin, semakin bagus dia di dalam menjaga amanahnya, menjalankan dari hal-hal yang berada di atas pundaknya, dan semakin semangat dia untuk keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat, tidak terkait dengan kezaliman kepada siapapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa yang hatinya, siapa yang tangannya dan lisannya selamat dari mengganggu kaum muslimin. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisi hatimu? Karena hati ini adalah keselamatan di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali dengan hati yang selamat. Dan Ramadan ini pendidikan untuk mendidik hati itu menjadi hati yang selamat, hati yang di atas tauhid, bersih dari kesyirikan, dipenuhi dengan keikhlasan, terdapat di dalamnya kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang beriman, kecintaan, kebaikan untuk manusia. Dan hati ini akan selalu dipertanyakan segala yang tersirat, terpetik dan terlewat padanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu ketika yang dikubur dibangkitkan dan seluruh yang di hati akan ditampakkan. Kemudian
Mungkin pertanyaan terakhir yang perlu kita ingatkan, sejauh mana engkau telah bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Dan nanti tidak terasa kita akan meninggalkan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang engkau telah siapkan untuk menghadap dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu Ramadan ini berulang di tahun depan. Belum tentu seseorang akan keluar dari bulan Ramadan ini, dan belum tentu dia akan mendapati Ramadan yang akan datang. Tetapi yang pasti, dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala amalannya. Karena itu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah di kuburan. Berlinang air mata beliau, menetes melewati jenggot beliau. Kemudian beliau berkata, "Limithli hadza fa'iddu." Untuk kalian seperti inilah hendaknya kalian bersiap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Bertakwalah kepada Allah, takutlah akan suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dihisab, dibalas secara sempurna atas amalan yang dia lakukan, dan mereka tidak pernah dizalimi. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar dan beliau mengaminkan 3 kali. Dan syahid di dalam riwayat yang lain, makna tersebut beliau tegaskan, ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan thumma salakha qabla yughfaralah. Celakalah seseorang, dia didapati oleh bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Ada apa dengan dirimu? Bulan ini bulan lebih rahmat daripada hujan yang turun. Berbagai pintu taubat dan sebab-sebab pengampunan bertebaran di bulan ini. Ketika seorang tidak diampuni dengan puasanya, tidak diampuni dengan salatnya, tidak diampuni dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, tidak dia ketuk dari pintu-pintu ibadah untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh celaka orang yang seperti ini di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka dan sebab-sebab pengampunan terhampar untuk seorang hamba, dan hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa kesempatan di bulan Ramadan ini masih tersisa berbagai kebaikan. Yang terbaik dari bulan ini, yang terunik dari Ramadan itu adalah di akhirnya. Allah telah menjadikan bulan ini yang terbaiknya berada di akhirnya. Dan di akhirnya terdapat ibadah-ibadah agung yang lain. Perlu kesungguhan dan perlu seseorang itu menyambutnya dalam bentuk i'tikaf di bulan-bulan Ramadan. Dia meraih dari malam Lailatul Qadri, ada zakat fitri di akhir dari bulan Ramadan, dan dia tingkatkan dari ibadah-ibadahnya. Dan harusnya selalu diketahui bahwa sorga itu ada nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj." Siapa yang takut kepada Allah, dia akan mengarungi berbagai ibadah di malam hari. Wa man adlaj balagal manzil. Barang siapa yang mengarungi berbagai ibadah di malam hari, maka dia akan sampai kepada rumah di sorga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahui bahwa barang perniagaan dengan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahui bahwa barang perniagaan Allah itu adalah sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di atas ketaatan dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu berhasil, beruntung dan meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membebaskan kita semua dari api neraka dan mencatat kita semua dari penduduk surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون